Korut dan Korsel berbalas tembak artileri di perbatasan laut. Bagai lingkaran setan, latihan militer kedua Korea menciptakan ketegangan tak berkesudahan di semenanjung Korea. Negara-negara tetangga pun khawatir. Suasana di semenanjung Korea kembali panas setelah terjadi balas-membalas latihan dengan rudal berpeluru asli antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tetangga kedua negara Korea, Cina, meminta agar semua pihak menahan diri guna menghindari eskalasi konflik. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, di Beijing, Cina, Jumat 5 Januari 2024. Cina sebagai tetangga dekat Korea Selatan dan Korea Utara terus memantau perkembangan situasi di semenanjung Korea. Kami meminta agar setiap pihak menahan diri dari mengambil tindakan yang memungkinkan meningkatnya ketegangan. Harap utamakan pendekatan damai yang berbasis dialog, ujarnya. Dilansir dari surat kabar The Korean Times, Korea Utara atau Korut melepas tembakan artileri pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.00 waktu setempat. Sebanyak 200 peluru ditembakkan dari Tanjung Jangsang dan Tanjung Deungsang yang terletak di Korut Barat Daya. Peluru-peluru itu jatuh di laut, tepatnya sedikit di sebelah selatan batas maritim antara Korut dan Korsel. Aksi Korut ini murni provokasi yang bertujuan mengganggu kestabilan semenanjung Korea, kata juru bicara Angkatan Bersenjata Korsel, Lee Sung-jon. Ia mengatakan Korsel akan mengambil tindakan yang sesuai. Peluru-peluru artileri Korut itu masuk ke perairan Pulau Yeonpyeong milik Korsel. Pulau ini terletak 120 km dari pesisir barat Korsel. Dari daratan utama ke Pulau Yeonpyeong butuh waktu tempuh 2,5 jam dengan feri. Penduduk pulau ini ada 2.000 orang yang mencakup warga sipil dan tentara Korsel. Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan pada pukul 15.00 Angkatan Laut Korsel menggelar latihan menembak artileri dengan peluru asli di Pulau Yeonpyeong yang dekat dengan perbatasan Korut. Warga sipil diminta untuk sementara berlindung di bunker bom yang telah disediakan pemerintah. Militer Korut lantas menyatakan latihan penembakan itu sebagai langkah balasan alami terhadap latihan perang Korsel awal pekan ini. Jika musuh melakukan tindakan yang bisa dianggap provokasi dengan dalih tindakan balasan, Angkatan Bersenjata Rakyat Korea atau KPA akan menunjukkan balasan keras yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebut pernyataan Kepala Staf KPA. Sengketa Pulau Yeonpyeong dan perairan di sekitarnya merupakan wilayah sengketa perbatasan Laut Korsel dengan Korut. Tercatat terjadi konflik terbuka di antara angkatan laut kedua negara di perairan itu pada 1999, 2002, dan 2009. Pada 2010, kapal Angkatan Laut Korsel tenggelam akibat ditembak torpedo dan 46 awaknya tewas. Tidak ada bukti pihak pelakunya, tetapi kecurigaan jatuh kepada Korut. Pada 19 September 2018, militer kedua Korea menandatangani perjanjian sejatinya. Sejak Perang Korea 1950, Korsel dan Korut belum memiliki perjanjian perdamaian. Status hubungan mereka adalah gencatan senjata. Di darat, perbatasan kedua negara berada di Panmunjom yang dikenal sebagai zona demiliterisasi. Di sepanjang perbatasan darat itu terdapat 11 posko pengawas. Di dalam perjanjian tahun 2018 disebutkan bahwa kedua Korea sepakat untuk membongkar 10 dari 11 posko itu serta menarik pasukan dan persenjataan mereka. Korsel dan Korut sepakat tidak akan mengadakan latihan militer serta pengawasan udara di zona-zona penopang. Ini persoalan serius karena pertama kalinya Kim tidak mau ada reunifikasi dan mengubah pandangannya terhadap Korsel. Jadi reunifikasi adalah proses penyatuan kembali dua negara atau lebih menjadi satu negara induk yang sebelumnya terpecah karena peristiwa sejarah, baik dengan damai maupun dengan peperangan. Namun keadaan berubah pada November 2023. Ketika itu Korut berhasil meluncurkan satelit mata-mata pertamanya. Korsel yang marah menjalankan kembali pengawasan udara sebagai protes terhadap Pyongyang. Korut menanggapi protes Seoul ini dengan menyatakan hendak mengarahkan persenjataan lebih berat di sepanjang perbatasan dan tidak mengakui perjanjian 2018. Media-media di Korsel melaporkan sejak November 2023
tentara Korut mulai membangun kembali posko-posko di perbatasan. Selain itu, di sepanjang rel kereta di zona demilitarisasi, tentara Korut menanaminya dengan ranjau. Hal ini membuat rel itu terlalu berbahaya untuk dipakai. Niat Korut ditegaskan kembali oleh pemimpin utama Kim Jong-un dalam pidato tahun baru di tahun 2024, Senin 1 Januari 2024 yang disiarkan oleh kantor berita nasional Korut KCNA. Kim mengatakan ia tidak lagi melihat cita-cita reunifikasi kedua Korea akan terjadi. Bahkan menurut dia Korsel sudah sama saja dengan negara musuh. Dalam pidato itu Kim mengatakan Korut akan meluncurkan 3 unit satelit mata-mata, meningkatkan proyek-proyek nuklir dan pembuatan rudal balistik hipersonik antar benua. Ia bahkan menuturkan jika memang dilanda krisis akibat provokasi asing, militer Korut jangan segan untuk menduduki Korsel dan meratakan Amerika Serikat dengan tanah. Ini persoalan serius karena pertama kalinya Kim tidak mau ada reunifikasi dan mengubah pandangannya terhadap Korsel, kata Leif Erik Esli, pakar hubungan internasional Universitas Ewha, Korea Selatan. Menurut dia harus ada manuver diplomasi dari Korsel yang bisa meredakan ketegangan. Sejauh ini Korsel sangat dekat dengan Amerika Serikat. Bersama dengan Jepang, ketiga negara ini kerap mengadakan latihan militer bersama. Selain itu, Korsel dan Jepang juga diizinkan Amerika Serikat mengakses satelit mata-matanya guna mengintai Korut. Tidak ada data langsung dari Korut mengenai jumlah persenjataan nuklir mereka. Data global selama ini disediakan oleh intelijen Amerika Serikat. Perkiraannya ada 20-100 bom nuklir buatan Korea Utara. Menurut para pakar, Korut masih memiliki hambatan dalam pembuatan rudal balistik antar benua dengan jarak tempuh yang jauh. Meskipun begitu, rudal-rudal yang ada kini bisa mencapai Jepang. Sejumlah pakar semenanjung Korea berpendapat peningkatan persenjataan Korut dan segala uji coba ini bertujuan meningkatkan kemampuan serta bobot mereka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat suatu saat nanti. Korut menganggap latihan militer Korsel dengan AS sebagai ancaman. Sepanjang tahun 2023, Korut telah melakukan 100 uji coba peluru kendali sebagai reaksi atas latihan militer tersebut. Seoul dan Washington menanggapi dengan melakukan latihan militer lagi. Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, dalam pidato tahun baru 2024 mengatakan Korsel harus bisa meningkatkan pertahanan guna menggentarkan musuh. Kita tidak bisa lagi menggantungkan perdamaian pada suasana hati tetangga di utara. Kita harus bisa menjaga perdamaian sendiri, ujarnya. Dikutip dari Reuters.